Sayyidina Ali kiramallahu wajhahu Amin. radhiyallahu an. Amin. Laula khamsun hisalin ay sifatin mazmumat lasaran nas kulluhum salihin. Kata Imam Ali kiramallahu wajhahu, Amin. kalau nggak ada 5 perkara, sifat yang jelek, sifat yang tercela, baru orang itu bisa dikatakan orang yang soleh. Ya. Wan Ali Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, Amin. laula khamsun hisalin ay sifatil mazmumatin lasaran nas kulluhum sholihin. Imam Ali, kalau nggak ada 5 perkara sifat yang mazmumah, ya, baru orang itu dikatakan orang soleh. Ay khalisin min kulli fasadin, yang benar-benar bersih dari perkara yang menghancurkan. Awaluha, yang pertama, qana'a ridho bil jahli ay bi'adamil ilmi biddin. Banyak gak ini gara-gara orang begini nih, ikut campur masalah agama, gak tahu agama, ikut campur masalah agama, padahal diqanaah dengan kebodohan. Paham? Redok be bodoh, ya insya Allah masalah agama itu mazmumah, ya, dipahami. Orang yang redok dengan kebodohan itu mazmumah. Paham? Allahu Akbar, subhanallah. Karena lahirnya perbuatan jelek, ya, bi'adabil ilmi biddin, karena nggak adanya ilmu dalam agama. Allahumma sholli alaihi. Allah, hati-hati inti berteman itu. Dia asik sama gua. Oh, jangan dulu. Ini kalau dia itu, ya, nggak merangsang kita, ya, mengingatkan dalam ilmu agama. Paham? Orang nggak punya agama, nggak punya akhlak. Belum tentu orang di rumah aja baik, nanti dia, paham sih. Dia sih nggak pernah keluar tuh perempuan, tuh laki nggak pernah keluar. Belum tentu namanya ilmu tolak. Apa mana tolak? Nyari. Nggak ada nyari nih, abangnya yang nyari. Nggak ada nyari nih, babenya nyari. Nyari benar-benar nyari, bukan nyari buat sendiri. Paham sih? Dia nyari dibagi keluarga. Nyari. Itu sifat mazmumah, ya. Artinya nggak akan terlahir sifat yang jelek. Dia tawuran, dibuat jelek sama orang tuanya, dibuat jelek dengan masyarakat, apapun dah dia buat, narkoba segalanya. Kenapa? Karena ridho bijahli. Qanaah ridho bijahli. Dia ada di milik biddin. Karena nggak ada ilmunya dalam agama. Nggak ada ilmu agamanya. Orang nggak ada ilmu agamanya hancur. Nah, agama lah, ya, yang membuat orang tadi terbentuk akhlak yang mulia. Ya, makanya ilmu itu kata Imam Syafi'i, ya, bagaikan tangkai yang menempel pada pohon. Ya, ketika tangkai tadi menempel pada pohon tuh, tangkai menempel pohon, tangkai tadi akan timbul daun. Kemudian daun tangkai tadi meninggalkan daun, kemudian kelamaan sebulan 2 bulan pada masanya, musimnya akan timbul buah. Paham? Artinya ketika seorang tadi menuntut ilmu, dia menuntut ilmu tuh, diamalin tuh ilmu, kelihatannya nanti tuh, baru timbul buah.
buah tadi akan hancur tuh. Buah tadi, tangkai tadi akan hancur yang menyatu dengan pohon tadi. Ya, ketika tangkai dan buah tadi ya kemasukan benalu, pohon benalu, mati itu. Dahsyatnya ini. Kalau gue enak-enak ngaji segalanya, tak urusan dunia. Enak-enak ngaji, dunia kan banyak. Banyak yang kita pelajari nih kitabnya As-Shalibah Imam Nawawi. Hampir lupa nikah. Lupa nikah, bukan nggak mau nikah, jangan salah inti. Lupa nikah. Ada lagi di Tuban namanya, ya, Abu Fadl, Tuban Senuri. Ya, hampir lupa nikah. Karangan kitabnya banyak. Nah, bukan nggak mau nikah, lupa nikah. Saking nikmatnya dia menuntut ilmu. Karena waktu itu sedikit. Ya, kita aja tahu-tahu malah komis lagi dikit ya. Ketika seorang punya kegiatan menuntut ilmu, itu waktu cepat banget. Orang nggak punya kegiatan menuntut ilmu, waktunya lama. Amin. Yang pertama itu ya, itu jahat itu. Oh, subhanallah, itu kejahatan. Roya annahu sallallahu alaihi wasallam. Sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yubghidu kull 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Rawahul Hakim. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah orang yang ngomong Rasulullah nggak percaya, dianggap hal biasa. Apa kata Rasulullah? Allah benci banget sama orang pintar urusan dunia tapi dibodoh urusan akhirat. Allah benci sama orang pintar urusan dunia, dia bodoh sama urusan akhirat. Aneh libur lo ngaji 5 bulan tahun. Wah, Rasulullah bilang, dan Allah apapun dengan ilmu. Wa man arada dunya fa 'alil ilmi wa man arada akhirat fa 'alil ilmi wa man arada huma fa 'alaihi bil ilmi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari dunia juga dengan ilmu, cari akhirat dengan ilmu, kedua-duanya kau cari dengan ilmu, karena yang Allah angkat manusia di dunia di derajat yang tinggi cuma satu, yarfa'illallahu ladzina amanu utul kitab darajat. Ya, nggak ada orang punya dunia banyak dia sukses, nggak ada ceritanya, hancur ya. Nggak ada ceritanya orang punya dunia banyak dia sukses, hancur ya. Ketika seorang tadi apa yang punya dunia sukses? Ketika seorang tadi qana'a ridho bil jahli, dia nerima, dia ridho dengan kebodohan, bi'adamil ilmi, dengan bi'adamil ilmi biddin, dengan nggak adanya ilmu agama. Oh, paham ya? Ketika dia begitu, nggak punya begituan tuh, hartanya banyak segalanya, tapi nggak punya ilmu. Ilmu sampai mati nggak bakal habis, harta habis. Nah, ilmu sampai mati nggak bakal habis, hartanya nama harta habis. Ya, syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala, kaki kita Allah entengin jalan untuk menuntut ilmu. Ini suatu hal yang luar biasa. Orang yang paling top ya di dunia, anak di dunia ini orang paling top dunia cuma satu. Ya. Orang yang bisa melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu. Selesai. Orang top ini. Kenapa ya? Berat, menuntut ilmu berat. Makanya saya tadi gede dia. Makanya ya kita nggak punya giroh ketika mau nonton itu, nggak punya giroh dihilangkan, bukan ketika punya giroh kita dihilangin. Ya, giroh kita dihilangin oleh setan. Kesemangatan kita, mahabbah kita, cinta kita dihilangin oleh setan. Ini maaf kata.
sampai inti mendengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Inti nggak bergetar, Allahu Akbar. Wah banget ya, Allahu Akbar. Kita nggak kepengen tobat, paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Iblis luar biasa. Jadi kalau lawan tuh kan perang yang paling besar itu cuma satu, lawan nafsu kita. Ya kita selalu ingat nih janji sama teman kita. Besok 2 minggu lagi kita jalan-jalan nih. Jadi, wah, berani gitu, keluarin apapun untuk teman, untuk jalan-jalan. Ya catet tuh, catet. Gitu. Kalau sekian gue jalan-jalan, gue ngumpulin duit segala. Apakah kita bisa seperti itu setiap minggu sekali kita persiapan malam Kamis, malam Jumat, malam Senin, atau dimanapun di tengah haji? Ada persiapan sebelumnya, ada rasa mahabbah sebelumnya, ada rasa, ada punya giroh yang tinggi sebelumnya. Tuh semangat yang tinggi bang haji, banget. Jadi, haji ngantuk, kaleng-kaleng kepatur, tidur ya. Gitu. Makanya ini nggak sembarangan nih Rasulullah ngomong, makanya Allahumma sholli ala Muhammad. Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil ah. Allah benci banget sama orang pintar urusan dunia tapi bodoh urusan akhir. Mazmumah, paham itu? Mazmumah. Orang ribut gara-gara apaan? Dunia bukan gara-gara ilmu. Orang ribut gara-gara dunia, bukan gara-gara ilmu. Begal orang gara-gara apaan? Dunia. Keluarga berantem gara-gara apaan? Warisan, dunia. Paham? Bukan ilmu. Keluarga ngakur gara-gara apaan? Warisan, dunia. Kan tampak tuh dunia. Ya, itu. Ya, dunia halakan panyun. Rusak dan kasih renah. Gitu ya. Gara-gara dunia. Jadi, wah ibu kita senang itu, babe kita senang. Ngaji. Udah jam sekian nih. Udah mau maghrib nih, udah mau isya. Ngaji sana jalan. Ibu kita gak pernah ingetin masalah dunia, masalah ngaji. Jangan kerja lu. Ya, kau kerja sana. Itu bagi emak. Anak-anaknya dijadiin sapi perah, paham ente? Hah? Kok emak gue gak pernah nyuruh gue ngaji? Karena gue kasih duit tiap bulan. Kok babe gue gak pernah suruh ngaji ya? Karena gue kasih duit tiap bulan. Padahal harapan emak kita, babe kita, apaan di pulang rahmatullah, kan dilupa apa ya? Dia gak ada kan, mengharapkan wala dosa. Nah, kalau ngaji gak ingetin kita. Dia pulang haji emak kita, babe kita biasa aja. Nggak seneng biasa aja. Assalamualaikum di diem aja, Assalamualaikum salam diem aja. Tadi tanya, tadi ngaji apa ya? Amin. Subhanallah. Itu ketika, penting banget gitu ya. Keturunan kita, keturunan orang tua kita, ya Allah kita orang tua kita. Bukakan itu hatinya, amin Allahumma Amin. Orang kita jadi pada orang-orang baik yang cinta dengan ilmu. Hanya ilmu ya untuk mencapai ya daripada mahabbah yang tinggi kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, untuk mencapai makom yang tinggi daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya hanya ilmu. Itu lainnya kagak ada udah. Kayak Nabi Sulaiman suruh pilih, ya Sulaiman, ente pilih ente mau ilmu apa mulkun? Ente mau ilmu apa kedudukan? Ilmu ya Allah. Dia pilih ilmu, dapat keduduk. Ngaji kurang semangat. Kuliah bingung, semester sekian, semester sekian. Nah, keluar kuliah begitu aja. Ilmu dimanapun dia punya ilmu pasti kepake.
Iya. Karena suatu perkara yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, wajib hukumnya untuk ilmu baik muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu yang pertama tuh. Wari annahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala alihi. Yang masih yang pertama nih. Zanbun alimin zanbu wahid. Zanbun alimin zanbun wahid. Wa zanbun jahilin zanban. Rawahu Dailami. Yang pertama. Hadis yang pertama nih ditegasin lagi sama Rasulullah. Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala alihi. Zanbun alimin zanbun wahid. Dosanya orang yang tahu ilmu cuma satu. Wa zanbun jahilin zanbani. Orang yang bodoh 2 kali lipat. Dosanya 2 kali lipat. Orang punya ilmu cuma satu, dia tahu kuncinya. Dia taunya ilmu, dengan ada ilmu tahu kuncinya mau kemana. Yang ada buat dosa lagi, yang ada buat dosa lagi. Paham? Ya, orang punya ilmu bagaikan dia punya sangkar. Burung akan balik kepada tempat sangkarnya ketika dipelihara. Kalau ada dipelihara tuh burung, mana ada tuh burung? Nyangkut di mana itu burung? Paham? Allahu Akbar. Kalau masih dia punya sangkar bisa kembali. Dia nggak punya sangkar mau kembali kemana? Ajak teman-teman inti, selamatin teman-teman inti. Dengan ilmu banggalah kepada seorang pemuda, ya kan? Yang dia punya semangatan yang luar biasa menuntut ilmu. Makanya kata Imam Ali karomul jaha, al waktu kesaid. Ya, waktu bagaikan terhunusnya pedang. Kalau yang dikit kita mati. Istirahat mau kerja nih. Istirahat ngerokok ngopi, istirahat ngerokok ngopi, istirahat ngerokok ngopi, makan ya Allah. Akalnya nggak jalan. Alhamdulillah kita ngaji seminggu 3 kali. Ngaji setiap malam ini setiap seminggu 3 kali, malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Alhamdulillah masih bisa ketolong. Atau dimanapun di sini ngaji, ente padahal ngaji, alhamdulillah berkah. Ya, karena yang buat berkah cuma satu, nuntut ilmu. Berkah. Kalau baca-bacaan kurang berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu Mas Buma ya. Mas Buma tuh orang nggak punya ilmu, paham inti? Itu paham nggak inti? Ya, ini ulangin lagi terjadinya ya tawuran segalanya dah, perbuatan jelek, terjadi perbuatan jelek, perbuatan hina karena bi'adamil ilmi, tidak adanya ilmu biddin dalam agama. Tuh rumah tuh kan aneh sholat, kan aneh ngaji, paham ya? Ngaji, dia sholat, dibilang ngaji Quran sendiri, dibilang ngaji. Itu baca. Yang namanya nuntut ilmu tuh nyari. Makanya Rasulullah bilang, thalabul ilmi, carilah ilmu. Paham ini? Yang penting gue udah sholat. Yang penting gue ngaji. Yang pernah bangga. Kalau nggak ada ilmu. Ini ya. Mungkin yang nggak tahu dan ngaji kasih tahu orang tua. Bukan nasihatin orang tua, itu kasih tahu nih daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua yang benar dia mau dengerin anaknya. Orang tua dengerin mau benar dengerin anaknya. Mak tadi ngaji nih mak gini mak. Pak tadi ngaji kayak gini pak. Sampein orang tua dengerin tadi ngaji apa? Yang benar kan babe kita, mak kita nanya tadi ngaji apa lo? Coba gua dengerin. Ini babe kita, mak kita nggak pernah nanya. Padahal harapan cuma satu, waladus soleh ulah. Anak yang soleh bisa doakan orang tua. Tuh anak udah jadi soleh, nggak ada kebanggaan luar biasa. Ada orang kalau hatinya dibutain sama dunia, repot. Anaknya dibikin sapi perah, paham? Punya duit yang banyak buat mak. Duit yang banyak. Tuh anaknya nggak sholat. Daripada
baru pulang Johor, sholat Johor, asa kan dibangunin, kata emaknya, jangan kasihan dia baru tidur. Iya, kenapa? Karena nih anak sering kasih duit emak, yang satu lagi nggak pernah kasih duit, domelin mulu. Yang satu lagi ditaat sama Allah Taala nih, sering ngaji, domelin mulu. Yang satu nih yang sering ngasih duit nggak dilarang. Oh ini banyak kejadian kayak ini, paham? Jangan dia baru tidur, padahal udah masuk waktu sholat, sampai waktu sholat lewat, pahamin? Paham? Itu dunia bawa ke neraka, baik untuk anak dan kedua orang tuh. Paham? Ada dunia itu buat senang, paham tuh? Kalau orang tadi dia nggak ngerti ilmu, tuh jangan, karena anak baik nih. Emaknya beli apa aja dikasih. Nggak lama, wah subuh tiap hari subuh tiap itu nggak dibangunin. Jangan, kasihan. Ntar dia kerja jam 8 nyariin dia tidur. Allahu Akbar, dia tidur. Tiap sholat nggak dibangunin dia tidur, pulang kerja tidur aja. Terus saat dibangunin di Jumatan, terus saat dibangunin. Kasihan, ntar habis Jumatan dia mau jalan aja kerja, terus saat jalan aja. Wah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak diingetin, Pak. Kenapa? Ini anak baik dengan urusan dunia. Nggak diingetin mamanya. Padahal ngancurin kedua, ngancurin emaknya, ngancurin anak. Ini kan banyak kejadian begini. Kamu disadar, jangan tidur. Dia baru sampai, biarin aja. Maghrib dia tidur. Gampang kok, sholat bisa dikodok. Bukan, sholat bisa dikodok. Kerja kan nggak bisa dikodok. Wah. Nyata kan, akhir zaman anak-anaknya dijadikan sapi perah, paham ini? Buat orang tuanya, tapi nggak anak orang tuanya nggak ngingetin, lu ngaji sono, lu sholat belum? Ajarin bangun. Ya Allah, wah. Nih, yang kedua, yang kedua, wal khirsun ala dunya. Wal khirsun ala dunya ruya annahu sallallahu alaihi wasallam juhdun fid dunya yurhil qalba wal badana wa raqba fiha tud'ibu qalba wal badan. Katakan, kita masih khirsun ala dunya. Ya. Jangan terlalu cinta banget di dunia. Juhud di dunia. Juhud di dunia. Ini yang keduniaan. Jadikan dunia ini mazra'atul akhirat. Di keduniaan tetap jadi dunia kita jadiin mazra'atul akhirat. Bukan tujuan, pahamin itu. Tapi tujuan di dunia ini untuk mazra'atul akhirat, ladang untuk menggapai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, ladang untuk menggapai redha dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari rezeki, makanya kata Imam Ghazali, niat kerja untuk taqarrub ilallah. Jadi rezeki yang kita dapat benar-benar kita buat ibadah, jadi barokah. Orang yang niat kerja dengan niat taqarrub untuk Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah taala, kayak duit setan dimakan jin. Habis gajian 3 hari habis aja udah. Kenapa? Karena menungguin masa yang lama. Masa yang lama kan, gajian sebulan sekali. Sebulan udah habis aja duit. Kayak duit jin dimakan setan. Paham itu? Tapi kalau dia punya taqarrub kepada Allah taala, wah berkah tuh. Ya, 1 juta bisa buat sebulan. Paham? Berkah aja. Bisa beli motor, bisa beli ini. Nggak kredit, kontan. Paham? Jadi, berkahnya itu. Makanya kata Imam Ali kalau wajah juhud dengan dunia. Dia bukan juhud nggak gila nih dunia. Jadi dunia gila nih kita, paham ini? Bukan jauh daripada dunia, kita sampai kita hidup di dunia. Bagaimana di dunia sebagai lantaran untuk menggapai ridhonya Allah. Tujuannya apa kata Imam Ali? Tujuan kata juhud dengan dunia. Yurihu
qalba wal badan. Ya. Hati itu enteng, badan itu enteng. Warokbatan, punya rasa cinta. Ya, hati enteng, badan enteng, punya rasa cinta, rasa bahaba yang kuat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Tuh enteng. Hati itu lemes, badan itu lemes, punya rasa cinta yang kuat, mahaba yang kuat untuk tempat kita kembali. Ya, itu paham ini. Hati itu enteng, badan itu enteng, punya cinta yang kuat. Orang punya cinta yang kuat, bukan enak. Mau jalan ngaji gampang, mau sholat gampang. Nggak ada malas-malas nih. Nggak ada malas-malas nih. Ya, dia tahu termalam ngajinya, alhamdulillah. Dia masuk sholat, alhamdulillah. Dia tiap masuk sholat disebut alhamdulillah. Sebelum azan dia nungguin, alhamdulillah ya Allah. Ya, lagi nyantai, ngaji diingetin pelajaran, kayak ingetin pelajaran, ya, dibaca Quran. Nggak lepas di wajah pada Quran. Masuk ke rumah kelihatan Quran dibaca dulu, alhamdulillah. Kenapa? Orang yang tahu ya dunia sebagai tempat minum doang, tak balik lagi udah. Ya, dunia tuh lahdotan yang kita bilang lama. Hidupan dunia cuma lahdotan, sekecerotan, cek. Yang kita bilang lama cepet dunia. Dari kecil tahu-tahu gede aja. Dulu kita orok, tahu-tahu gede, pahamin? Nggak berasa. Dulu kita anak kecil, nggak bisa apa-apa, ya kan? Ada dulu kecil kan, anak, sampai sekarang punya anak, paham ini? Dunia, paham? Ya lah, jangan. Kecerotan nih kita bilang lama, jangan main-main waktu. Gua seneng hati kita. Kalau hati kita nggak seneng, kita bikin bertanya, ya Allah, dosa apa yang gua perbuat? Sehingga ini berat banget nih hati untuk mengerjakan sesuatu. Ya Allah, ini badan ini malas banget ya. Untuk ini jangan. Kok rasa cinta kurang untuk ini. Ada apa yang kita makan? Hati-hati makanan. Jangan kemaruk jadi orang, Pak. Itu. Nah, orang-orang yang inti nggak kenal baik, orang tadi. Kecuali inti kenal baik dan sikat habis nggak apa-apa dah dikuasain, Pak. Nanti nggak kenal baik sama dia, kasih makanan dan sikat aja. Nggak kenal baik sama dia, cari orang kenal baik. Paham itu kenal baik? Semajlis, orang semajlis sikat habis sudah, nggak masalah. Nggak ada kata maruk, ya kan? Daripada nggak dihabisin, tuh, ya kan? Kok nggak dihabisin, daripada kagak kebagian sikat habis, benar? Tuh, kenapa? Ini kita ambil berkah, ini yang kita makan, ya. Teman kita yang kita tahu dia orang baik, paham ini. Oh, kita nggak kenal baik aja masih sikat aja ini. Oh, sekarang banyak ini orang yang racunnya nih narkoba, pakai cairan jadi zombie ini. Hati-hati, jangan gampangan, hati-hati sama orang yang kurang baik. Kita nggak kenal baik sama dia, apalagi kita nggak kenal banget sama dia. Insya Allah dijaga orang untuk ilmu, kalau jaga. Jadi juhud medinnya. Terus tutaibu galba wal badan, dia akan berat seseorang kalau dia nggak juhud medunnya, batinnya berat, badannya berat. Hatinya berat, badannya berat. Ketika dia nggak punya juhud medunnya, berat. Mau ngaji berat banget nih, hati berat, badan berat, nggak punya daya tarik yang kuat. Ya, dia menuntut ilmu, nggak punya mahabbah yang kuat pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, pada Allah Ta'ala tempat kita kembali. Balik, apa yang kita banggain sih di dunia? Harta banyak, hilang. Kecantikan, hilang. Emang itu nggak sadar dunia itu fata morgana. Orang ini cantik nih, cantik banget. Apakah kecantikan dia sampai mati? Orang ganteng banget. Apakah kegantengan dia sampai mati? Kan kagak. Dia akan menua. Kan jadi nenek-nenek, kakek-kakek. Apa kata orang? Dulu dicantik, sekarang kagak. Ya kan? Naik motor prepet, itu prepet naik motor. Dulu sekolah, wow, kan prepet, paham? Kena angin dibunuh, ya kan? Kena angin bunuh. Itu
nggak ada yang kekal. Cuman kita nggak mau mikir aja. Kan Allah bilang wamal hayatud dunya ilal mataul ghurur, sungguh kehidupan dunia fata morgana, kita nggak percaya. Paham? Orang kaya raya, kaya, wow udah susah payah kerja. Katanya dia itu, gue susah payah kerja lah buat di hari tua. Ya, hari tua belum tua udah mati loh. Paham ini? Itu subhanallah. Jadilah orang yang dikenang seperti ya pengikut daripada wali songo, pengikut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang terkenal dengan di Jawa itu wali songo. Oh, terkenal begini. Harum namanya harum banget ya. Itu yang ziarahin bukan keluarganya dia aja, tapi dari umat Nabi Muhammad ada ziarah. Padahal nggak ada berapa abad. Jangan takut untuk ilmu itu. Jangan takut hidup ente nggak bahagia. Ini bakal bahagia orang yang tuntut ilmu hidupnya akan bahagia. Males ngaji. Pikir besok kerja, gue nggak besok kerja, gue tidur dulu. Ini kan ngaji bentaran ogah. Itu. 11, 9. Sisanya besok ya. Itu. Rahul Tabrani diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Gitu ya. Jadi harus juhud dengan dunia. Bukan juhud di dunia, kita ninggalin dunia. Bagaimana kita nggak ke dunia? Nggak ke dunia, kita tahu dunia sifatnya pasal dunia itu lah ibu lah dunia itu hanya sekitar fata morgana. Ya kan? Nggak ada orang ganteng sampai mati diganteng. Ganteng sampai tua umur 200 ganteng kagak. Peot. Cantik peot. Wah, tadi sekolah lah. Lokat kaki ditombrut ya kan. Jadi tombrut kuntilanak. Tua aja jadi kuntilanak. Paham inti? Paham nggak? Itu kan fata morgana, itu lihat dunia nggak? Itu mau lihat fata morgana gampang sebenarnya. Ada yang tua, ada yang mau. Dunia berubah ya. Pahamin? Itu dunia itu. Kita kan, akal kita main. Ya Allah. Itu yang keduniaan banget. Akal itu jangan sampai mati. Itu dunia. Pahamin? Orang kaya tau mati hartanya banyak. Mati ya? Mati. Paham? Itu baik-baik. Mau ngapain? Ribut-ribut tawuran. Ya, bangga tawuran. Ya. Matiin dunia lo. Berantem aja isi berita sekarang berantem, cacian, jangan mencaci, jangan memaki, jangan tawuran segalanya. Adem-adem memang adem-adem manusia. Ini dunia nih jangan mau ditipu sama dunia. Apa yang kita banggain dengan ribut? Apa yang kita banggain dengan cacian, makian? Ya. Bagaimana kita menjadi rahmat seperti agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Bagaimana menjadi rahmatan lil alamin. Buat apa ribut? Buat apa caci maki? Buat apa tawuran? Paham? Buat apa nggak ada enak-enaknya? Yang ada jadi teman setan, permusuhan, adawah. Ya, baik-baik aja. Buat apa begal segalanya? Baik-baik aja. Ya, makanya agama ini agama Islam, yaitu dengan penuh damai. Buat apa korupsi segalanya? Anteng-anteng aja. Buat apa hilang? Ya kan, baik-baik aja. Lo besok pakai helm ya. Itu candain pakai helm lo. Lo nggak besok pakai helm, gue jepret mekaret mati lo, ya kan? Ya gitu, jepret mati mekaret. Dia pakai helm jepret mati mekaret itu ada madu. Oh, gue lo transfer. Gue bukan takut ada polisinya kan. Dia bawa karet. Gue langsung ada jepret mati gue pakai karet, ya kan? Begitu aja deh, baik-baik aja udah. Pak, makanya tadi apa yang pertama, itu jangan lupain nih terjadinya perbuatan yang jelek, ya kan? Merasa dia paling segalanya, ya. Arti Imam Ali apa? Itu sifat mazmumah tuh. Dia ada mil'il, nggak adanya makin orang punya ilmu, akhir aja udah kita apa gitu berantem. Dia mau begal begal kita, begal lu ngapain sih? Lu ngerokok nih, usah begal. Ini motor bebek gue, gitu. Lu ikut gue ngaji besok lah. Diajak ngaji di begal bang. Baik-baik aja udah. Baik-baik. Jangan kita lawan namanya panas juga, kita lawan namanya agama. Makanya
pentingnya ngaji untuk kita hidup rukun daripada dunia akhirat hanya ilmu. Sisanya besok tinggal 3 ya. Wasuh bil budul sisanya besok. Waktu nggak cukup, ya kan? Karena ada orang jauh nih, gitu. dari Jobong kan. Jobong ya tuh, Jobong kota paradis. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم